Selamat siang, mahasiswa baru Fakultas Sains dan Matematika, mahasiswa yang saya banggakan. Apa kabar? Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran di masa pandemik, namun semoga nanti masih relevan meskipun pandemik ini berakhir. Anda saat ini baru saja meloncat dari masa sekolah ke masa depan. Masa depan itu dimulai dari mahasiswa di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi yang Anda pilih adalah Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satyawacana, kampus yang kita banggakan bersama. Nah, banyak sekali hal penting di masa depan yang harus dipersiapkan, dan persiapan itu mungkin tidak pernah akan berakhir. Mengapa? Karena masa depan sendiri adalah dinamis, artinya ia selalu akan berkembang. Bahkan mungkin Anda harus mempersiapkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum diciptakan saat ini. Nah, jika persiapan ini tidak cermat, ada kemungkinan banyak waktu yang akan terbuang dan kesempatan demi kesempatan dapat saja terlewatkan. Loncatan Anda kali ini sangat khusus karena waktu Anda menapak ke masa depan bertepatan dengan pandemi COVID-19. Ini adalah waktu yang paling menantang, bukan saja bagi Anda, tetapi bagi kita semua. Nah, COVID-19 ini bak pedang bermata dua. Di satu sisi, pandemi ini merupakan musibah yang luar biasa. Di sisi lain, pandemi COVID-19 ini seolah menjadi roket pendorong perubahan yang sudah didengungkan oleh banyak orang, termasuk di dalamnya ketika membahas tentang revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital ini akan memainkan banyak peran sentral, terutama pekerjaan-pekerjaan yang berulang dapat digantikan oleh dia, pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, dan pekerjaan-pekerjaan yang memakan banyak waktu. Tapi intinya bahwa pandemi COVID-19 mendorong kita lebih cepat mengimplementasikan konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Anda yang dikenal dengan angkatan pandemi COVID-19, demikian kata Najwa Shihab meminjam istilahnya, sebetulnya adalah generasi yang paling beruntung. Mengapa? Pertama, Anda akan menjadi angkatan yang paling adaptif terhadap semua perubahan. Yang kedua, Anda merupakan angkatan yang paling tahan banting karena perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. Yang ketiga, generasi COVID ini yang paling percaya terhadap sains. Sekarang kita semua sadar sains adalah penting. Yang keempat, Anda akan memiliki sense of crisis karena Anda adalah generasi yang terlibat langsung dengan krisis global ini. Yang kelima, mungkin Anda adalah generasi yang paling tabah terhadap rindu. Dampaknya luar biasa karena pandemi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan keseharian, namun juga mendorong revolusi belajar. Saat ini kita tidak lagi diberi pilihan. Hampir semua urusan administratif kampus misalnya harus berbasis digital. Keputusan akan berbasis data, real time, sehingga menghemat waktu dan biaya, tapi akurat dan dapat dipercaya. Jadi gaya belajar pun harus berubah. Kita akan lebih sering memanfaatkan teknologi digital termasuk internet dan komputer. Kuliah dan tugas akan semakin banyak online ke depan. Batas-batas ruang secara fisik semakin kabur karena kita akan sering berada di ruang maya. Kita akan sering berada di ruang cyber. Dunia Anda dan saya akan semakin luas, tapi jarak tempuh semakin pendek dan waktu pun akan semakin singkat. Ujung dunia mungkin bisa dikatakan hanya sejauh HP dan komputer. Tentu tidak diragukan lagi sebagai generasi Z. Generasi Z itu generasi yang lahir
tahun 95 sampai 2009 itu adalah ya Anda mungkin rata-rata lahir tahun 2002, kira-kira seperti itu ya. Adalah generasi yang paling melek, bahkan tidak bisa lepas dari digital. Karena itu Anda yang menguasai teknologi ini jangan pernah mengandalkan sumber belajar hanya dari dosen saja, dan jangan batasi sumber belajar Anda hanya di ruang kelas. Kalau bisa ketemu dosen untuk bertanya saja. Banyak sumber belajar di ruang maya yang layak Anda pelajari. Ruang maya itu hanya sejauh handphone dan komputer. Dan yang lebih penting, berusahalah untuk menyenangi tugas Anda. Ada yang gampang, ada yang sulit. Belajar hal berat tapi disukai akan jauh lebih mudah daripada belajar yang ringan tapi tidak disenangi. Nah, bagaimana Anda melalui ini semua? Pertama, rencanakan masa depan Anda, ya. Atur waktu Anda secara efisien. Bicarakan rencana studi Anda dengan wali Anda, wali studi Anda. Ingat bahwa waktu belajar tidak sama dengan waktu kuliah tatap muka saja atau waktu kuliah online. Tapi ada waktu yang harus Anda dedikasikan untuk membuat tugas, untuk belajar sendiri, cari bahan di internet, dan belajar hal-hal yang lain terkait dengan mata kuliah itu. Luangkan waktu untuk kegiatan lain juga, termasuk kegiatan kerohanian kampus. Dan yang paling penting, tentukan waktu kelulusan Anda. Selain itu semua, saya menyarankan Anda untuk menguasai 6 keterampilan ini. Yang pertama, leadership. Milikilah karakter kuat di bidang kepemimpinan. Yang kedua, bahasa. Jangan jadikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, tapi berusahalah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang harus kita kuasai selain bahasa Indonesia. Melek terhadap teknologi informasi. Kuasai teknologi digital. Yang keempat, latih kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu tidak hanya komunikasi verbal, tapi juga kemampuan komunikasi secara tertulis, supaya Anda terbiasa menulis hal-hal yang sederhana sekalipun. Keempat, latih keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, bangun kolaborasi. Kolaborasi dengan teman, sesama mahasiswa, kolaborasi dengan dosen. Karena apa? Banyak hal luar biasa terjadi ketika melakukan kolaborasi. Yang keenam, latih keterampilan berpikir kritis. Keterampilan untuk memecahkan masalah. Tahun ini juga adalah tahun yang istimewa. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satunya adalah Merdeka Belajar. Anda akan diberi kemerdekaan belajar, bukan merdeka dari belajar ya. Tapi kemerdekaan belajar yang diberikan ini diikuti dengan tanggung jawab. Belajar yang Anda sukai, belajar dimanapun Anda inginkan, belajar kapanpun Anda mau. Namun jangan lupa, dengan itu pula kinerjamu akan diukur. Yang terakhir, paling penting menurut saya, jangan lupa maknai semua pengetahuanmu, karena itulah yang berguna. Ada ungkapan, belajar bagaimana menghitung itu benar, namun belajar apa yang dihitung itulah yang terbaik. Selamat bermahasiswa, tetap semangat, dan sukses buat Anda semua. Terima kasih.